Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Gaitsa Fauzia dari Prodi Ekowisata Sekolah Vokasi IPB University 61. Saya berasal dari kelompok besar Bimantara Niskala dan kelompok sedang Niskala Arsa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang SDI. Apa sih itu SDI? Untuk tahu lebih lanjut, tonton video ini sampai habis ya. A few moments later. Baik, jadi SDI atau Student Discipline Intelligence ini meliputi beberapa materi. Yang pertama adalah kedisiplinan secara umum, kemudian SOP CHAT, SOP kampus, SOP akademik, dan SOP MPKMB. Nah, kedisiplinan. Apa sih itu disiplin? Disiplin didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan atau ketertiban, menurut Sugeng, Prijo, dan Minto. Yang pertama adalah SOP CHAT, etika menghubungi dosen ataupun kakak tingkat. Dalam menghubungi dosen atau kakak tingkat ada aturan-aturan yang perlu digunakan. Yang pertama adalah kita harus menggunakan foto profil dan juga nama lengkap. Foto profil juga harus menggunakan foto pribadi dengan ketentuan muka terlihat dengan jelas. Kemudian untuk memperhatikan waktu, mulai menghubungi dosen ataupun kakak tingkat pada pukul 7 sampai pukul 9 malam. Gunakan bahasa yang jelas dan juga sopan. Kemudian jangan lupa untuk memperkenalkan diri, mengucapkan salam, tujuan chat, dan juga diakhiri dengan ucapan terima kasih. Dan tidak boleh spam chat. Apabila chat tidak dibalas selama lebih dari 5 jam, maka silakan menghubungi kembali. Peraturan-peraturan di kampus Sekolah Vokasi IPB University. Yang pertama, dari rambut. Untuk laki-laki, rambut tidak boleh gondrong. Dan untuk perempuan maupun laki-laki, rambut tidak diperkenankan berwarna, harus hitam. Kemudian untuk alas kaki yaitu menggunakan alas kaki yang menutup jari dan tumit. Tidak diperkenankan menggunakan sendal, kecuali untuk kondisi dan kepentingan tertentu yang sudah disetujui oleh dosen terkait. Yang ketiga adalah peraturan sosial. Yang pertama, dilarang untuk mengonsumsi obat-obatan berbahaya, alkohol, dan juga merokok. Kemudian, dilarang melakukan tindak kriminal berbahaya. Kemudian, dilarang melakukan vandalisme. Teknologi. Kita sebagai mahasiswa harus menggunakan teknologi dengan bijak, tidak login ke akun orang lain sembarangan. Dilarang untuk curang, menyontek, menitip absen. Hal-hal tersebut apabila dilakukan akan dikenakan sanksi yang berlaku. Kemudian untuk pakaian, mahasiswa menggunakan pakaian yang sesuai dengan SOP kampus. Dan setiap berkegiatan di kampus tidak lupa untuk membawa kartu identitas seperti KTP, kartu tanda mahasiswa, dan juga handphone. Untuk waktu berkegiatan di kampus dimulai dari pukul 6 sampai pukul 10 malam. Di luar itu, apabila ada kepentingan, harap ada izin dari dosen terkait. Next, aturan berpakaian mahasiswa Sekolah Vokasi IPB bagi laki-laki. Yang pertama, untuk pakaian, menggunakan atasan berupa kemeja berbahan formal, wajib berkerah, tidak boleh menggunakan kaos, tidak diperkenankan menggunakan jaket, kecuali atas kondisi tertentu dan atas seizin dosen. Kemudian untuk celana, harus menggunakan celana panjang bahan formal, tidak ketat, tidak kusam, tidak robek, tidak mengenakan celana jeans. Dan untuk sepatu atau alas kaki, menggunakan alas kaki yang tertutup, tidak menggunakan sandal. Kemudian untuk aturan berpakaian mahasiswinya, menggunakan kemeja atau blus berbahan formal, bukan kaos. Tidak boleh ketat, koyak, ataupun menerawang. Tidak diperkenankan menggunakan jaket. Untuk bawahan, menggunakan celana panjang, tidak berkantung banyak, tidak koyak, dan minimal 3 cm dari kulit. Dan apabila menggunakan rok di bawah lutut. Untuk alas kaki, menggunakan alas kaki yang tertutup, tidak diperkenankan menggunakan sandal kecuali dengan alasan tertentu dan atas seizin dosen terkait. Nah, dalam berpakaian ada jadwalnya tersendiri untuk mahasiswa Sekolah Vokasi IPB. Pada hari Senin dan Selasa, pakaian sesuai SOP kampus. Kemudian pada hari Rabu, menggunakan batik prodi disertai dengan bawahan. Apabila perempuan memakai rok bahan hitam, apabila laki-laki memakai celana bahan hitam. Kemudian untuk pada hari Kamis, menggunakan seragam prodi dan celana atau rok bahan hitam. Dan pada hari Jumat, untuk laki-laki boleh menggunakan kaos polo, kaos berkerah, dan jeans yang tidak robek, koyak, ataupun ketat. Selanjutnya adalah
Mengapa mahasiswa sekolah vokasi IPB harus menggunakan pakaian yang rapi? Yang pertama, penting untuk melamar pekerjaan dan wawancara. Kedua, dipersiapkan untuk magang dan praktek. Yang ketiga, agar siap untuk bekerja setelah lulus. Berlanjut ke SOP akademik. Yang pertama, dilarang menyontek atau bekerja sama pada saat ujian. Dilarang melakukan perjokian, dilarang memasukkan tanda tangan, dilarang menitip absen, dilarang melakukan plagiarisme, dilarang memperbanyak atau menyebarluaskan dokumen akademik yang bersifat rahasia. Dilarang memperbanyak 4 kali tidak hadir cekal UTS ataupun UAS. Kemudian jenis-jenis sanksi. Sanksi di sekolah vokasi IPB digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah sanksi ringan, kemudian yang kedua sanksi sedang, dan yang ketiga sanksi berat. Sanksi ringan, sanksi atas pelanggaran ringan yang dilakukan berupa teguran lisan, teguran tertulis, melakukan tugas khusus, ataupun layanan sosial. Untuk sanksi sedang dikenakan tidak mendapat pelayanan akademik, nilai mendapat E pada mata kuliah, pembatalan seluruh mata kuliah. Dan untuk sanksi berat, squashing atau diberhentikan sebagai mahasiswa IPB University. Berlanjut ke SOP MPKMP sekolah vokasi IPB. Yang pertama dari rambut sesuai ketentuan bagi laki-laki, bagi perempuan tidak boleh berwarna. Kedua, alas kaki menggunakan sepatu full hitam, kaos kaki berwarna putih, panjang di atas mata kaki. Untuk keperluannya, yang pertama ada ransel, name tag, handphone, checkbook, alat tulis, alat sholat, botol air 1,5 liter, tumbler, tote bag, sandal, obat pribadi, snack, masker, dan sanitizer opsional. Larangannya adalah dilarang membawa kendaraan, dilarang menggunakan perhiasan, dilarang menggunakan make up, wajib menggunakan deodoran, dan dilarang membawa parfum. Kemudian untuk kedatangannya, datang 1 jam sebelum kegiatan dimulai. Kegiatan dimulai pada pukul 4 pagi. SOP berpakaian MPKMB Sekolah Vokasi IPB. Pada hari pertama, untuk putra menggunakan kemeja putih panjang dan celana bahan hitam juga gesper hitam. Untuk putri menggunakan kemeja putih panjang, rok outline hitam, legging hitam, kerudung putih, dan ciput putih. Catatan untuk kemeja harus bersaku di kiri dan lengannya harus dikancing. Pada hari kedua, untuk putra menggunakan kemeja batik panjang dan celana bahan hitam gesper hitam. Untuk putri menggunakan kemeja batik panjang, rok outline hitam, kerudung hitam, ciput hitam, dan gesper hitam. Catatan, kemeja batik harus berkerah dan lengannya juga dikancing. Terakhir adalah strategi adaptasi di lingkungan kampus. Yang pertama adalah membiasakan bangun jam 5 pagi. Kemudian, jangan menunggu deadline, kerjakan tugas sekarang. Yang ketiga, bentuk lingkungan yang disiplin. Dan yang keempat, menceburkan diri ke banyak kegiatan positif, misalnya organisasi, kepanitiaan, volunteer, dan jadilah mahasiswa proaktif. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.